Lagi kita sudah masuk di bulan September ceria, puji Tuhan untuk anugerah Tuhan buat hidup kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya mengajak setiap kita untuk kita berdoa. Bapa Sorgawi, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang luar biasa Tuhan sediakan buat kami. Kami percaya, kami mau menikmati hari yang Tuhan sudah sediakan ini untuk kami boleh mengalami Engkau Tuhan. Terlebih pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama, kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Begitu juga dengan saudara seiman, dengan keluarga kami, anak, pasangan, saudara-saudari kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terlebih rindu Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu buat setiap kami. Terlebih kebenaran-Mu yang rindu kami dengar, peneguhan demi peneguhan kami rindu mendengar dari apa yang Engkau sendiri rindukan untuk kami dengar Bapa. Kami serahkan waktu kami dari pagi sampai dengan siang nanti Tuhan, ibadah kami rindu, kami boleh semakin hari kami boleh semakin mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi mula segala hormat, bagi mula segala pujian. Haleluya, amin. Saya mengajak setiap kita untuk kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita sama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yang ada temennya di kiri kanan, boleh saling berjabat tangan. Sambil kita naikkan pujian ini ya, segala puji syukur. Haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab
Yes. Kiravata kaya narakase teke vekra. Korasya narakata kaya narakose. Shekata kaya narakose keteke vekra. Kira narakotara sene. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Kasih Tuhan atas sembah dan pujian. Kami Bapa, ini kami Yesus. Haleluya. Shenalara kata kaya narakase. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah gelap dunia. Kegelapan dunia membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaanmu, sampai bumi penuh kemuliaanmu, sampai bumi penuh kemuliaanmu. Haleluya. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tidak ada yang bisa membatasi Engkau, Allah yang unlimited. Di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Silakan Roh Kudus permuliakanlah Tuhan kami Yesus Kristus. Supaya kami pergi dari Zoom ini Tuhan. Tidak seperti ketika kami datang ke Zoom ini. Ketika kami pergi, kami berkobar-kobar untuk amanat agung. Untuk mengerjakan Indonesia dan bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan. Berbicaralah lebih daripada mampu hamba sampaikan. Kami janji bagi mula kemuliaan, hormat sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan dan jadi berkat dan berkarya dimanapun kita katakan. Amin. Shalom semuanya. Shalom, indah sekali. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini kali yang kedua. Esensi amanat agung. Terima kasih untuk kepercayaan Bapak Pendeta Rosat yang akan ditabiskan tanggal 26. Ya, 26 September. Doakan ya. Semuanya, ya saya berharap jangan sampai ada keberatan ya. Kalau nanti ada keberatan, teleponlah ke Bang Robin ya. Saya berharap tidak ada ganjalan, tapi kita mau sebagai rumah kasih. Saya rindu sekali bukan hanya Pak Rosat yang nanti ditabiskan jadi pendeta. Kami rindu banyak pendeta-pendeta lahir dari GKKD Palangkaraya. Amin, saudara. Amin. Ya, puji Tuhan. Mumpung di Zoom jadi nggak kelihatan, bilang amin. Tuhan, saya jadi pendeta tahun 2022, 2023, 2024. Kota-kota bangsa-bangsa sedang menantikan kita. Kalimantan Tengah luas, besar. Ya, 5 kali dari Pulau Jawa itu Pulau Kalimantan. Hebat, mantap, pulau terbesar. Pasti pelayanannya akan besar. Karena Tuhan yang besar ada bersama dengan engkau. Amin, saudaraku. Saya langsung share screen. Ya, langsung sudah cukup jelas. Ya, yang jelas boleh kasih jempol di tempat itunya. Gambarnya sudah keluar? Ya, oke. Ya. Apa esensi amanat agung? Ya, bagaimana mewujudkan pemuridan yang bermultiplikasi? Ya, sama-sama kita baca Matius 28 ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oh, Tuhan akan menyertai gerejanya. Kita bertanya, gereja yang bagaimana? Gereja yang mau melaksanakan amanat agung, yang mau pergi, bukan hanya pergi memberitakan Injil sampai mereka dibaptis, tapi menjadikan mereka murid dan akhirnya juga menjadi pembuat murid. Sehingga yang kemarin saya bilang, akhirnya jadi dari orang yang tidak percaya menjadi orang percaya, kemudian menjadi murid, ya. Banyak para pelajar sekarang dijangkau, para mahasiswa dijangkau. Nah, mereka jadi murid. Ya, jangan hanya jadi orang percaya, tapi itu jangan hanya mau dibaptis, tapi masuk dalam pola pemuridan yang 2 minggu lalu saya sudah sampaikan. Kemudian yang sudah dimuridkan, ayo jadi pembuat murid, minimal 2. Yang sudah menjadi pembuat murid, buat pemurid lebih banyak lagi. Seperti Paulus bilang, lahir Timotius, lahir orang-orang yang generasi ketiga yang dapat dipercayai, dan lahir generasi yang menjangkau orang lain. Ya, dari Bang Rosat lahir generasi kedua, aku nggak tahu ya. Nah, anak rohaninya Bang Rosat lahir lagi, anak rohani. Kemudian memenuhi seluruh Kalimantan
bahkan memenuhi, nggak mustahil Pulau Kalimantan, bukan hanya Kalimantan Tengah, dan nggak mustahil akhirnya bisa mencapai bangsa-bangsa Malaysia, Brunei, Sarawak, berbagai bangsa Filipina dan sebagainya, bahkan di luar benua Asia, bangsa-bangsa penuh dengan kemuliaan Allah. Amin, saudaraku. Ya, mari, Tuhan ingin menjadi gereja yang bertumbuh. Rick Warren bilang, gereja yang bertumbuh dalam multiplikasi. Bukan hanya jumlah, tapi kualitas melahirkan para diaken, pekerja Kristus. Ya, bagaimana esensi mewujudkan pemuridan? Ini yang saya mau sampaikan. Jadilah kita sahabat rohani, ya, yang sedang membimbing, yang sedang memuridkan, yang saling asih, yang saling asah dan saling asuh. Ya, saling asih itu saling mengasihi, saling asah, saling menajamkan. Asuh, ada pola asuh yang benar. Tom Clay, salah satu pemimpin pelayanan navigator dunia, berkata begini, hubungan dengan orang yang dimuridkan akan menjadi dasar yang kuat. Sama-sama bilang dasar yang kuat untuk semua hal yang diharapkan dan akan dilakukan. Tanpa hubungan yang baik, tidak akan melahirkan sesuatu kekuatan yang luar biasa. Karena orang tidak peduli berapa banyak Anda tahu, sampai mereka tahu berapa banyak Anda peduli. Ya, kepedulian, persahabatan ini harus dibangun, harus dikuatkan, saudara. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Ya. Ya, sahabat rohani yang saling asih. Amsal 17 ayat 17 bilang, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang saudara dilahirkan untuk menolong kita pada masa kesulitan. Seorang sahabat yang baik menurut kitab Amsal 17 ayat 17 adalah menaruh kasih setiap waktu. Pembimbing yang baik, pemurid yang baik dan yang dimuridkan, yang dibimbing adik-adik harus ngerti bahwa bukan hanya ketika kita kelompok pemuridan, ketika kita masuk kelas dasar 1, ya, bertumbuh dalam Kristus 1 yang saya sudah terangkan kemarin, bertumbuh dalam dasar Kristus 2, 3. Oh, di situ kita saling asih. Enggak. Justru setelah kita selesai pertemuan 2 jam atau sejam setengah, disitulah yang terpenting, disitulah kita membagi hidup, saudara. Ya, disitulah penting, ya, membagi hidup, saudara. Ya, ya, justru di masa-masa itu saya lihat bahwa anak-anak rohani saya bertumbuh kuat, hubungan yang baik, begitu saling percaya. Karena apa? Saya hadir pada waktu mereka, bukan hanya ketika mereka semangat, tapi ketika mereka mengalami pergumulan yang berat, apapun pergumulannya, kita harus hadir. Pastikan. Itulah anak-anak rohani tangguh. Bukan karena hanya segi pengetahuan, tapi punya saling percaya. Ya, persahabatan rohani lebih dari sekedar pertemuan kelas atau kelompok pemuridan atau khotbah seperti ini. Tetapi pemuridan haruslah didasarkan pada persahabatan, adanya waktu bersama. Ya, ada waktu bersama, bukan hanya membahas Alkitab, membahas bertumbuh dalam Kristus. Maaf ya, saya tutup pintu ya. Didasarkan pada persahabatan dan dia waktu bersama, bukan hanya ketika pemahaman Alkitab, tapi justru sesudah itu. Ya, di dalam kelompoknya terjadi hubungan rumah kasih, seperti tema kita di Bandung Pusat, membangun rumah kasih menjadi tempat kediaman bangsa-bangsa. Ya, adanya waktu bersama, saudara. Ada makan bersama, ada rekreasi bersama, luar biasa, saudara. Itulah aku kurang tanpa kamu, kamu pun kurang tanpa aku. Hal itu yang akan menumbuhkan murid seperti yang Yesus lakukan. Yesus lakukan bagaimana dia bersama dengan muridnya. Di situ muridnya bisa lihat teladan bagaimana Tuhan Yesus berdoa, bagaimana Tuhan Yesus melayani. Disitulah ada sebuah aktivitas yang merangsang, bukan hanya relasi, hubungan yang permukaan, tapi hubungan yang mendalam dan akutabel. Emosi terbentuk mendalam, bukan emosi yang marah-marah, tapi hubungan yang dalam, saudara. Ya, kenapa ketika saya kembali ke Bandung Barat, saya pikir karena karya Tuhan yang saya bilang bagaimana
Ketika saya memimpin waktu itu, pelayanan turun sekali, hampir 90-an. Tapi ketika saya mengakhiri 4 tahun kemudian, tahun 2020, dari 2016, itu lahir murid-murid yang tangguh 400. Karena mereka adalah orang-orang yang saya layani sejak umur mereka 15 tahun. Hubungan yang mendalam, sebuah emosi yang dibentuk begitu dalam. Mereka tahu hidup saya. Ketika saya kembali, saya mulai kunjungi mereka, saya mulai ajak balik mereka, dan mereka sekarang meneruskan pelayanan. Oh, betapa indahnya. Dan saya rindu itu yang terjadi di tengah-tengah kita. Sahabat setiawan merupakan perlindungan yang kokoh. Barang siapa menemukan orang serupa itu, sungguh dia mendapatkan harta. Oh, saudara, sahabat, orang-orang yang dimuridkan, rekan-rekan pelayanan itu bukan musuh saudara. Perbedaan bisa terjadi, tapi jangan gara-gara perbedaan kau menyingkirkan sebuah hubungan yang baik. Itu harta. Sahabat setiawan tidak ada ternilai, harganya tidak ada tertimbang. Jangan gara-gara beda dogma jadi ribut, saudara, jadi marah-marah. Oh, itu nggak baik, saudara. Sahabat setiawan adalah obat kehidupan. Orang yang takut akan Tuhan akan memperolehnya. Orang yang takut akan Tuhan memelihara persahabatan dengan lurus hati, dengan tulus hati. Sebab sendiri pula temannya. Saya merasakan bagaimana ketika terjadi kan gara-gara COVID bulan Juli. Luar biasa jemaat yang terpapar, hampir ratusan orang. Tapi saya melihat semuanya disembuhkan, semuanya dipulihkan Tuhan. Kenapa? Ada Tuhan yang dahsyat. Dan ada komunitas satu dengan yang lain. Ada yang nganterin obat, ada yang nganterin makanan, ada yang ngasih firman, ada yang berdoa. Sehari 3 kali kami berdoa. Puji Tuhan. Why, katanya seorang yang nggak punya sahabat. Ketika jatuh siapa yang mengangkat? Nah, kita sahabat satu dengan yang lain, saudara. Ya, yang pertama bukan silih asih, saling mengasihi aja, tapi saling sahabat. Bahasa Inggris as iron shepherd. Iron store as friend, save a friend, saudara. Ya, bukan seorang sahabat. Ya, jadi Amsal 27 ayat 17 ini seringkali dibilang besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris itu bukan hanya sesama, tapi sahabat. Marilah kita saling menajamkan. Aku kurang tanpa kamu, kamu pun kurang tanpa aku. Bukan hanya pembimbingnya yang hebat, tapi yang dibimbingnya juga hebat. Seperti Yesus, barang siapa yang percaya padaku, dia akan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Jadilah pembimbing, jadilah kakak yang rindu adik-adiknya lebih hebat. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Ya, betul-betul community is not just about being together, it's about doing life together. Artinya apa? Komunitas bukan hanya kebersamaan, tapi menjalani hidup bersama. Bukan sekedar acara. Oh, selesai beres. Seperti dokter. Dia praktek jam 4 sampai jam 6 sore. Bukan berarti sesudah jam 6 sore dia nggak membuka diri ketika ada yang membutuhkan pertolongan. Demikian pula para pembimbing rohani. Amin, saudaraku. Yang setuju dengan saya kasih jempol di Zoom-nya. Haleluya, saudara ya. Puji nama Tuhan, saudara. Sahabat rohani bukan hanya saling mengasihi, saling menajamkan, ya, tapi juga saling asuh. Ada pengasuhan, saudara. Ketika dia baru lahir, baru terima Yesus, dia butuh pemelihara, dia butuh dirawat, saudara. Ya, saya nggak tahu adik-adik rohani kamu dalam keadaan apa. Ya, sesudah sarapan Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Nah, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk kedua kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus. Jawab Petrus. Jawab Petrus. Ya, kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombanya. Saudara, konsep penggembalaan perjanjian baru itu, ya,
Dalam etimologi bahasa Perjanjian Lama Ibrani kuno, itu memakai kata ra'ah. Sama-sama bilang ra'ah. Jadi kalau konsep Perjanjian Lama, penggembalaan hanya memberi makan. Seperti Nabi dapat pewahyuan, dia kasih makan kepada orang yang dilayani rakyatnya. Dia menjadi penerus suara Tuhan. Ya, kalau bahasa Gerika Yunani itu bosko. Jadi kalau Alkitab Perjanjian Lama itu ditulis dua bahasa. Bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kalau Perjanjian Baru hanya bahasa Greka, ya, hanya bahasa Yunani ini, Greka ya, itu memakai kata polmaino, sama-sama polmaino, saudara. Ya, apa artinya polmaino? Ya, polmaino itu artinya keluarkan dari kandang, kemudian hitung satu persatu dibawa ke padang rumput supaya domba-dombanya bisa makan rumput yang segar, yang bagus, yang membuatnya kenyang dan dibawa ke air untuk dia bisa minum di air yang setuju. Kemudian digiring sampai sore, kemudian digiring pulang oleh gembalanya. Domba-dombanya mengikuti gembalanya. Kemudian sebelum masuk kandang, untuk dia tidur, istirahat, domba-dombanya, gembalanya menghitung satu persatu. Pernahkah kita dengarkan Tuhan Yesus dia bilang apa? Ketika aku sedih, ketika aku lihat satu dombaku, katanya, belum ada dalam kandang. Dia cari, bayangin zaman dulu belum ada listrik, saudara. Dia pakai obor, dia pakai pelita, dia cari bukit-bukit. Dan ketika dia temukan domba itu, mungkin domba itu sedang terluka, sedang tersangkut. Tapi dia sukacita. Dia gotong domba itu. Dia bawa domba itu masuk ke kandang. Dan ketika domba itu ada di kandang, dia jaga, saudara, kandang itu. Supaya tidak ada serigala. Penjaga itu gembala tidur di samping kandang. Saudaraku. Jadi bukan berarti Tuhan Yesus meninggalkan 99 begitu saja. Enggak, 99-nya ada di mana, saudara? Ada di kandang. Digembok, saudara. Jangan sampai cari yang ada di kandang nggak ditutup, ya hilang, saudara, diambil oleh para perampok domba. Yang ngerti maksud saya arti polmaino boleh kasih jempol. Oh, belum ngerti, saya akan ulangi. Ya. Saya akan ulangi, saudara ya. Saya akan ulangi. Ya. Jadi Perjanjian Baru berbeda konsep penggembalaan. Bukan hanya memberi makan, tapi betul-betul dia keluarkan dari kandang, itu yang pertama. Pagi-pagi dia hitung satu persatu. Oh, ada 100 domba. Terus dia bawa ke padang, dia kasih makan rumput dan air sejuk. Tapi kemudian dia giring. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Akhirnya apa? Yohanes bilang, domba-dombaku mengikuti aku. Dan akhirnya apa? Dia bawa giring pulang senja. Dan kemudian dia hitung. Dan kemudian dia jaga kandang. Ini yang harus terjadi para pembimbing rohani, para gembala. Amin, saudaraku. Amin, Bapak Rosat dan kawan-kawan. Coba buka, bilang suaranya keras. Amin, Bapak Rosat. Amin. Amin, amin, saudaraku semuanya. Mau dukung Bapak Rosat. Amin. Jangan jadi gembala upahan. Jadi gembala yang benar. Amin. Yes, amin. 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 Hati cinta dan domba-domba Kristus itu yang paling penting. Tuhan Yesus tidak pernah mengambil apa yang saudara punya. Kalau hari ini saudara merasa tidak berharga lagi, Tuhan tetap, ketika Simon menyangkal Yesus 3 kali, Tuhan Yesus menyapa dia 3 kali. Hai Simon, apakah engkau pernah panggil
Petrus. Dia ingatkan Simon pada waktu sebelum kenal Tuhan. Sebelum mengenal Yesus, Tuhan panggil, hai Simon bin Yunus. Tapi ketika dia mendapatkan pewahyuan tentang Yesus, dia bilang, kamu bukan lagi Simon yang terombang-ambing. Engkau namanya Petrus, Petra, batu karang. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Allah maut tidak dapat menguasai. Saya percaya GKKD Palangkaraya bukan hanya parosat yang dipakai Tuhan. Bukan hanya pemimpin pekerja. Saudara adalah batu karang yang hidup. Kalau engkau sudah terima Yesus. Dan lewat hidup saudara, Tuhan akan pelihara. Tuhan pakai yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Siapa yang rindu? Taruh jempol. Tuhan, aku mau banyak lewat aku lahir jemaat Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Yang Allah mau tidak dapat menguasai. Tapi bagi Tuhan Yesus yang paling penting adalah cinta, bukan pelayanannya. Karena itu dia cela jemaat Efesus. Engkau kaya, engkau hebat pelayanannya. Engkau tidak menyangkal namaku, tapi aku mencela engkau. Karena kamu kehilangan kasih yang mula-mula. Bagi Tuhan cinta itu di atas segala-galanya. Amin, saudaraku. Hari ini mungkin kau sudah kehilangan cinta. Tapi saya mau katakan apapun yang kau perbuat gak ada gunanya. Sekalipun kau bisa berbahasa sampai bahasa malaikat, waduh luar biasa. Engkau bisa bahasa, ya di Kalimantan banyak bahasa gorila, ya orang hutan, kamu bisa. Tapi gak ada gunanya kalau gak ada cinta, saudara. Sekalipun kamu punya mujizat menyembuhkan orang. Tapi 1 Korintus 13 bilang, tanpa kasih, semuanya seperti gong gemerincing. Mari para pelayan Tuhan, mari seluruh jemaat, kobarkan cintamu. Bilang, aku kobarkan cintaku kepadamu Yesus. Khotim, kobarkan cinta kepada Yesus. Sebutkan namamu. Jangan sampai lupa nama sendiri ya. Aku kobarkan cintaku kepada Yesus. Amin, amin. Mari. Semua kalau dengan cinta, semua jadi enteng. Laut akan kuseberangi. Gunung akan kudaki. Haleluya. Sungai akan kulalui. Kalau namanya cinta, waduh luar biasa. Khotim pernah jatuh cinta. Baru pulang dari rumah pasangan hidupnya. Udah pulang, masih ngobrol 2 jam. Ditanya sama pasangan saya, kan tadi udah ketemu, masih kangen. Aduh, haleluya, saudara, betul. Tapi kalau nggak ada cinta, baru lihat badan, betul kan? Ya, betul. Tapi kalau ada cinta, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Kalau ada cinta, semua hutan di Kalimantan Tengah beres semua. Amin, saudara. Yes. Saya melayani di Papua, satu kali saya kaget. Ada orang yang bilang ini, Bapak, aku datang ke sini, aku sudah jalan 3 hari. Waduh, puji Tuhan, haleluya. Itu kamu tidak berhenti, Bapak. Kalau naik pesawat setengah jam, Bapak. Untung dia nggak bilang ini, mau Khotim bareng saya, yuk kita 3 hari. Aduh, puji Tuhan, haleluya. Karena cinta, semua. Karena cinta Allah Bapa akhirnya mengaruniakan anaknya yang satu-satunya. Orang Jawa bilang, ngan hiji nih. Saudara, yang satu-satunya. Kalau engkau yang punya anak tunggal mengerti. Ada satu keluarga yang begitu anaknya meninggal, sedih. Karena nggak ada ban serep. Bukan berarti yang punya 5, nggak apa-apa Tuhan mati 1 atau nggak begitu, saudara. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini supaya barang siapa yang percaya pada Yesus tidak binasa. Suara ini pun sama ke GKKD Palangkaraya, itu hatinya Tuhan. Nah, saudaraku, sayang sekali yang Petrus bilang adalah itu yang ketiga. Dia nggak mau bilang. Ketika Tuhan Yesus panggil dia dengan kasih agape, dia jawab dengan kasih filia. Sehingga di ayat yang Tuhan ingin, dia punya kasih agape. Mungkin karena dia sudah kecewa, karena dia tidak menyenangkan hati Tuhan, karena dia meninggalkan Tuhan.
saudaraku. Tapi Tuhan panggil dia dengan kasih pilia. Sehingga akhirnya dijawab ayat 13 dengan ginosko. Tapi Tuhan ingin dia bukan hanya ginosko, tapi oida. Ada satu hubungan yang mendalam. Bukan melayani karena terpaksa, tapi melayani karena betul-betul Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Yang setuju dengan kita, taruh jempolnya. Karena Tuhan yang mengasihi dan melayani kita. Amin. Daud bilang, bagaimana akan kubalas kasih Tuhan? Kita nggak bisa balas kasih Tuhan. Karyanya di kayu salib. Amin, saudaraku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku mengasihi Yesus? Kau Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia di negeri tirai bambu, di negeri tirai besi, di negeri rekan-rekan kita di Timur Tengah, di Afghanistan hari ini. Banyak yang ditembakin, banyak yang begitu. Tapi dia rela kepada Yesus, dia tidak menyangka karena dia cinta kepada Yesus. Amin, saudara. Mungkin kita nggak sampai mengalami. Mari sampai oida, hubungan yang mendalam. Bukan hanya Tuhan, aku kuat, aku lemah Tuhan, hanya psikologis dan fisik. Tapi Tuhan mau sampai di hati kita. Tuhan, apapun yang aku perbuat tidak akan bisa membalas kasih Tuhan. Ketika ayat 15 Tuhan bilang, feed my lamb, itu anak domba, domba yang kecil. Jadi ketika Tuhan Yesus mempercayakan kepada Petrus adalah domba yang kecil, domba yang gak banyak. Tapi Tuhan ingin ayat 16-17 itu sampai ke Aaron, Selasa. Tuhan ingin orang layani menjadi domba-domba yang dewasa. Amin, saudara. Amin. Yang bisa melahirkan anak. Dan Tuhan juga ingin kita juga lewat keturunan kita melahirkan domba-domba yang akhirnya melahirkan domba yang bisa membuat murid. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Ya, saudaraku. Ya. Nah, ini yang Tuhan ingin. Ya. Tuhan Yesus menyentuh Simon Petrus dengan 5M agar jadi gembala kembali. Agar kembali melayani Tuhan. Yesus 40 hari dia menjumpai murid-muridnya termasuk Petrus yang sudah meninggalkan Tuhan kembali menjadi nelayan. Dia mengulangi mujizat ikan. Sama seperti Tuhan bilang, aku akan jadikan engkau penjala manusia, bukan penjala ikan. Dia makan bersama, dia pulihkan. Aku terima engkau apa adanya. Seringkali ketika anak rohani kita, adik rohani kita, tidak lagi punya hubungan yang baik, kita bilang, oh tiada maaf bagimu. Sampai di sini kawan-kawan, merdeka. Mari kita berubah. Bagi Tuhan satu domba itu berharga. Amin, saudara. Mungkin di tengah-tengah ibadah ini Tuhan ingetin orang-orang yang kita layani, yang sudah meninggal. Mungkin karena kesalahan kita, kebaikan kita, izinkanlah untuk kita ketemu dengan dia. Selesai ini kita WA dia, kita telepon dia. Kita ajak dia makan bersama, keluarkan uang dari kita. Cinta itu penuh pengorbanan. Perempuan itu senang dengan laki-laki yang tidak pelit, saudara. Tapi terlalu banyak perempuan itu dibohongi. Jadi sebelum lagi pacaran, waduh, dia senang membayar, saudara. Tapi sudah menikah, pelitnya bukan main, paraden itu. Bertobat, hai suami-suami, saudara ya. Ya, betul. Mari, saudara. Berarti dia hanya cinta kamu ada maksud, saudara. Ketika maksudnya sudah ada, nah, janganlah kasihmu pura-pura. Mari kasih kita penuh dengan pengorbanan. Cinta tanpa pengorbanan itu omong doang, saudara. Mari
Akhirnya dia menguji cinta. Apakah benar engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, engkau mau mengembalakan domba. Mari kembali kita melayani Tuhan, mengerjakan Indonesia. Dan akhirnya Tuhan memerintahkan pengembalaan. Mari selesaikan multiplikasi pemuridan. Jadi gereja yang bertumbuh di GKKD Palangkaraya. Kuncinya berani berubah. Mari ya, jadi berubah, jadi trilogi pengembalaan, jadi penatua, pembimbing rohani. Di gereja kita nggak ada gembala sidang. Ya Pak Rosat, kamu bukan gembala sidang, kamu penatua. Ya, dia pendeta yang sudah tua. Ya, nanti diangkat kayak Kotim kan pendeta yang sudah tua jadi penatua, betul? Ya di Bandung. Jenjang karir, penginjil, kemudian pendeta muda, sekarang jadi pendeta. Wah, Pak Rosat langsung jadi penatua. Amin, Pak Rosat. Ya. Amin. Ya, dan yang kedua, kita menganut siapa? Nggak mungkin penatua bisa menggembalakan domba ribuan orang kayak di Bandung, 1.300. Ada pembimbing rohani. Ya, ini 3 hal yang Tuhan ingin. Jadilah gembala jemaat yang tulus dan takut akan Allah. Jadilah pembimbing rohani yang tulus dan takut Allah. Mari, jadilah domba-domba yang dimuridkan, yang berdedikasi dan taat pada gembala. Jangan suka ngelawan. Domba itu mudah sesat, kalian juga mudah sesat karena itu gembala selalu kasih bawa tongkat. Ya, mari para gembala pembimbing rohani bawa tongkat kemanapun kau pergi. Ya, supaya kalau dombamu nakal bisa ditarik kembali, tidak masuk ke dalam jurang. Amin, saudaraku. Ya, kenapa? Dia nggak bisa lihat kiri dan kanan, dan dia nggak punya tanduk, saudara, untuk melawan. Domba itu nggak bisa apa-apa. Domba hanya bergantung sama gembala. Ya. Mari engkau domba yang kecil, jadi domba yang dewasa. Kemudian domba yang dewasa yang bisa melahirkan anak. Yang ketiga, mari kita gembala dan domba penatua dan pembimbing rohani, para pemimpin dengan yang dibimbing. Mari menyatu dalam firman dan Roh Kudus. Hanya firman dan Roh Kudus yang mengubahkan hidup kita semua. Izinkan Roh Kudus berkarya di dalam setiap pelayanan kita. Nah, itulah trilogi. Jadilah gembala yang alkitabiah. Saya akan tutup dengan ayat terakhir, Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Mari kita baca sama-sama Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Ya. Yohanes yang ke-11 berdasarkan. Tapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Yesus gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi dombanya. Ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala itu datang, ia meninggalkan domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ada gembala yang bukan berfungsi sebagai gembala. Ketika dombanya butuh pertolongan, justru akhirnya dia lari karena dia bukan gembala, hanya gembala. Alkitab bilang sebagai upahan. Jangan sampai kita jadi gembala upahan, para penatua dan pemimpin rohani. Ayat 13, ia lari karena ia tidak memperhatikan domba itu. Tadi ingat, penggembalaan yang baik ada polmaino. Ya, sudah mereka diselamatkan, mereka diinjili, dibaptis air nggak cukup, hanya jadi anggota jemaat, kemudian mereka dimuridkan. Kita betul-betul hitung domba kita, orang yang kita bimbing. Kan sudah bisa berhitung, nggak ada yang lebih dari jari tangan kita. Ya, saya anjurkan jangan terlalu banyak yang dibimbing, saudara. Cukup jari tangan saudara. Jangan ikut-ikutan kotim. Ya, supaya kita bertanggung jawab. Bagaimana keadaan mereka? Adakah yang terhilang? Apa engkau cari, saudara? Kalau enggak, saudara adalah orang upahan. Dan Petrus bilang apa? Dia yang tulis. Ketika nanti gembala agung datang, ketika engkau melayani bukan dengan peksa, sebagai gembala dengan sukarela, dengan penuh pengabdian dan keteladanan, maka gembala yang agung akan memberikan mahkota untuk saya dan untuk saudara yang sungguh-sungguh setia melakukan penggembalaan. Mari. Yang kedua, seorang teolog yang terkenal,
Ini bukan hanya teolog, dia profetik yang luar biasa, seorang nabi. Dia bilang apa? Konservatisme, kekolotan dari kebenaran Alkitab tanpa passion dan kasih. Seringkali kita hanya dipenuhi pengetahuan, hanya dipenuhi dengan status dan jabatan melayani. Sekali lagi, tanpa passion dan kasih. Sesungguhnya apa yang kalian lakukan itu paling buruk dan tidak akan jadi berkat. Karena karakter Kristus adalah love dan passion. Sumber segala sesuatu adalah kasih. Nah, dia seorang pastor, evangelis, apologet, dan profet. Dan luar biasa terkenal, seorang teolog yang luar biasa. Dia ngomong gini, tanpa kasih, tanpa passion dan gerakan yang dari Tuhan, apa yang kita lakukan itu merugikan diri kita sendiri. Yang ketiga terakhir, mari saya mengajak penatua dan para pembimbing rohani harus antisipasi virus VUCA. Apa virus VUCA? Ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambigu. Apa artinya? Yang pertama, menjadi orang yang mudah berubah dan tidak konsisten. Mari kita menjadi orang yang mau berubah. Supaya the year of change, tahun ini menjadi tahun perubahan, tahun depan menjadi tahun the year of fruitful, tahun berubah. Tahun berbuah, dan tahun selanjutnya menjadi tahun kesaksian, the year of testimony. Dan akhirnya, tahun kepercayaan lahir, banyak generasi lewat hidup kita. Yang kedua adalah menjadi orang yang membawa optimis. Seperti yang saya sampaikan. Sampaikan firman Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang dapat menutup. Lihat di zaman COVID ini, Allah turut menyertai kita ketika kita menjadi gereja yang amanat agung. Amin, saudara. Bagikan kepastian. Yang ketiga adalah jangan bawa rumit, hidup banyak masalah, jangan tambah masalah kepada orang-orang yang dilayani. Percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Dan jangan ambigu yang membuat dirimu ragu bertindak. Mari bertindak, selesaikan Kalimantan Tengah, kecamatan-kecamatan, kabupaten-kabupaten, kota Madia bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Yang semangat dengan saya, yang rindu supaya tidak ada virus VUCA, kasih jempol. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, selesaikan amanat agung, percayalah Dia sertai kita senantiasa dan kuasa anugerahnya meneguhkan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan, angkat tangan. Siapa yang terus akan maju dalam Tuhan, selesaikan. Ini amanat agung. Jadi silih asih, silih asa, silih asu. Ya, mari. Jangan hanya jadi orang percaya dan dibaptis, itu mah mau nikah. Udah gitu hilang dari peredaran, saudara. Ya. Mari, jadilah orang yang dengar-dengaran dimuridkan. Dan akhirnya menghasilkan murid, terjadi regenerasi setiap angkatan. Demi angkatan memuliakan Tuhan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat roti kita. Roti di atas kepala kita, saya nanti akan bacakan firman Tuhan dan kita akan makan bersama-sama. Saya ingin pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk karyamu di kayu salib. Kami ada hari ini, itu karena Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Kami harusnya menjadi orang yang dimurkai dan masuk ke dalam neraka. Karena kasih-Mu, Kau menjangkau kami ketika pelajar. Kau menjangkau kami ketika kampus. Kami percaya, kami bukan hanya dijangkau, tapi Tuhan punya rindu lewat kami menjadi tanda ajaib, membawa kemuliaan Tuhan. Seperti Abraham melahirkan keturunan seperti bintang di langit yang tak terhitung banyaknya seperti butiran pasir. Terima kasih Tuhan, berkati, dan kami akan makan roti dan minum anggur dengan kekuatan Tuhan. Angkat roti di atas kepala kita, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus diserahkan yang mengambil roti. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur katanya. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu. Biarlah kami menjadi roti yang terpecah bagi banyak orang. Bagi Kalimantan Tengah. Bagi tempat kerja kami, bagi sekolah kami, kampus kami. Kita angkat anggur. Kita angkat anggur di atas kepala kita. Ya.
dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan, sudah makan, dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan kamu. Oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Darah Yesus inilah yang menyembuhkan, memulihkan kita, yang mempertemukan kita menjadi dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi setiap kali kita makan roti dan minum anggur, kita memberitakan kematian Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, apapun sakit disembuhkan. Yang sedang mengalami kelemahan, yang sedang cintanya berkurang, tidak lagi karena cinta melayani, karena ketulusan, kesungguhan hati, ampuni mereka. Kembali Tuhan, lawat seperti Petrus, engkau lawat. Mungkin mereka sudah meninggalkan kau ya, kami adalah gembala yang melayani bukan dengan paksa, dengan sukarela, tapi dengan tulus hati yang meneladani Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan di kayu salib. Mari kita ambil minyak. Minyak, tuangkan ke jari kita yang 3 ini. Ya. Tuhan meminta saya untuk kita nggak putus asa. Roh Kudus adalah roh yang kreatif dan dinamis. Kenapa kita harus sering menumpangkan tangan, memberikan minyak di atas dahi kita? Karena pikiran kita yang selalu mengganggu kita. Pikiran kita, karena itu Tuhan berubahlah oleh pembaharuan budi. Sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah yang baik dan berkenan dan sempurna. Bukan hanya sekedar baik, tapi apa yang kita lakukan itu memperkenankan Dia. Dan menjadi orang-orang yang dewasa dan membawa kemuliaan Tuhan. Amin. Pikiran kita harus dikuduskan terus-menerus. Dan saya berharap bukan hanya karena ada khotim, ada perjamuan kudus, dan ada pengurapan. Setiap saat di rumah kita bisa praktekkan, di pelayanan bisa kita praktekkan. Ya Rosak, tiap minggu. Supaya pikiran kita terus terarah oleh firman Allah. Karena hanya Roh Kudus dan firman yang bisa mengubahkan kita. Amin saudaraku. Mari kita berdoa. Nanti saya akan bersama-sama, kita akan mengurapi kepala kita, dahi kita. Supaya betul-betul menjadi kekuatan dan hati kita dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan terima kasih. Hamba-Mu hanya melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Pola pikir kami sering salah. Pikiran kami sering serupa dengan dunia ini. Tapi Tuhan bilang jangan kami serupa dengan dunia ini. Kami tidak mau serupa dengan dunia ini. Karena itu kami hidup dengan firman. Kami hidup bergantung dengan Roh Kudus. Ubahkan, pulihkan cara hidup kami yang salah. Pola pikir kami yang salah. Kami mau sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kami mau. Ampuni kami. Kami seringkali mengasihi Engkau hanya ginosko Tuhan. Hanya mau diminta diberkati, tapi tidak mau memberi diri untuk terus mencintai Engkau lebih daripada segala-galanya, hatinya. Ampuni kami mau menjadi orang yang oida Tuhan dalam nama Yesus. Karena itu kami butuh urapan-Mu, berkati hamba-Mu dalam nama Yesus. Urapan ini memulihkan hamba-Mu dan memulihkan seluruh gereja Tuhan di GKKD yang hari ini, bahkan yang tidak hadir. Supaya kami kembali kepada amanat agung Tuhan dan luar biasa. Dalam nama Yesus, mari kita tumpangin tangan. Dalam nama Yesus, bilang terima kasih Tuhan. Engkau ubahkan pikiranku yang serupa dengan dunia ini. Karena ketika aku bersahabat dengan dunia, aku menjadikan diriku musuh Allah. Tidak mungkin musuh Allah diberkati. Kami ingin mengalami gereja kepenuhan Allah yang luar biasa. Bersyukurlah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan, kayak mulai berkata-kata. Orang mana masyika. Terus memulihkan, menguatkan, membakar kembali, berkobar-kobar penuh dengan cinta. Penuh dengan ketulusan. Terima kasih. Terima kasih. Segala puji hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Saya serahkan kepada Pak Rosa. Tuhan memberkati.
Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanan Bapak Penatua Timotius Chandra yang boleh sekali lagi hadir melayani kita dari Bandung. Dan kalau tidak salah, ini setelah ini ada pelayanan lagi ya, Kotim? Iya, tadi baru selesai jam 10:15. Ya, Jadi, melayani youth sekarang. Nanti jam berapa ya Koko harus bergabung ya? 11:30 tenang ini di BTC, jadi tinggal jalannya juga hanya berapa detik. Ya Tuhan berkati. Berarti masih sempat bersama-sama ya sampai menutup ibadah. Puji Tuhan. Ya sekali lagi terima kasih. Di antara kita juga ada hadir dari Pak Budi dan juga jemaat di Laman Baru. Pak Budi. Shalom Pak Budi. Shalom Bang. Puji Tuhan. Ya ini ibadah yang kedua ya Pak Budi. Tadi sudah ibadah Pak Budi maju dalam Tuhan ya, jadi gereja Tuhan di sana ya. Jadi pendeta Pak Budi ya, Tuhan berkati. Setia. Amin. Ya Kotim, ini Pak Budi sebenarnya saya sudah usulin juga untuk PDM, cuman beliau minta waktu dulu katanya. Jadi mungkin tahun depan kita ini disiapkan. Ya nggak apa-apa, tahun depan jadi pendeta ya Pak Budi ya. Jangan kalah, Pak Tim itu jadi pendeta umur 24 tahun loh. Ya. Kamu sudah menikah ya Pak Budi ya? Iya Bang, sudah menikah Bang. Dulu pada takut itu mau cinta sama Kotim. Waduh berat katanya istri pendeta. Wah. Luar biasa ya. Mau 24 tahun itu. Ya semuanya karena Tuhan ya. Ya. Si Adi mah tahu lah, pasti ketawa-ketawa si Adi. Ko Adi nggak lama-lama lagi. Ko Adi juga, ya tak habisin 10 pendeta lah, tiap tahun 1 atau 2, amin Pak Rosat ya. Puji Tuhan, siap kok. Iya, dan mohon maaf tadi kok Bapak Penatua, Kotim, mungkin tadi selama ibadah banyak yang tidak bisa menampilkan video ya, mungkin ada yang karena enggak masalah, iya. Enggak jadi masalah. Mungkin ada yang malu-malu juga ya, mungkin padahal kalau kenal Kotim secara langsung, aduh percuma, rugi, malu-malu gitu ya. Ya, jadi mungkin suatu saat nanti Bapak Penatua Kotim ini pernah ya ke Palangkaraya sebelumnya ya, saudara-saudara jemaat Tuhan. Saya lupa tahun berapa waktu itu. Ya rasanya pernah ya Kotim ya. Pernah 2 kali. 2 kali ya. Ya. Bahkan saya pernah mimpin mission trip ketika saya umur 27 tahun. Ya sama waktu itu saya bawa Ko Aris dan sebagainya. Waktu itu kami sekretariatnya di komplek dosen Universitas Palangkaraya. Oh, ya. Siapa yang masih ingat dengan saya? Dulu Kotim muda sekali itu. Ya, sekarang juga masih muda ya. Saya lihat dengan Aris dengan sebagainya. Karena saya senang pergi misi. Waktu itu pas liburan. Dan hasilnya saya melayani KKR pelajar waktu itu. Dan ratusan orang bertobat. Waktu itu di tempat mana saya ingat. Ya yang dulu-dulu pasti ingat. Tapi Rosat waktu itu belum ada ya Roy? Saya sekali ya ada Kotim kesini ya. Mungkin zamannya Bang Guntur mungkin ya Kotimnya. Ya betul. Ya. Kalau Bang masih Guntur muda sekali saya. Ya sekitar umur 26 lah. Ya. Tapi nggak apa-apa, terus kedua kali ada kamu ya. Terus yang ketiga kali sudah punya gedung. Wah bagus, hasil dari Korea. Yang keempat tunggu tanggal mainnya. Kita doakan supaya apa? COVID ini cepat, dan saya ingin sebenarnya Kalimantan sudah ada bagian untuk saya kunjungi karena saya sedang menyiapkan untuk para penatua Sampit mau didewasakan. Kalau kalian kan sudah didewasakan, semakin dewasa. Jadi dombanya jangan domba yang dewasa tahu banyak tapi nggak lahir anak lagi, kan bahaya juga. Amin, Tuhan berkati. Amin, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara berhubung Bapak Penatua tidak bisa lama-lama juga karena tadi sebelum gabung di kita ada pelayanan, kemudian ini menyempatkan, ya ini juga keunggulannya sistem online ya, jadi bisa sambung menyambung begitu ya. Nanti setelah ini sambung ibadah lagi pelayanan beliau ya, dan juga dari Laman Baru bisa bergabung. Dan apa yang kita dengarkan tadi adalah
suara Tuhan, hati Tuhan, juga hati penatua, dan juga saya percaya itu adalah doa dari para penatua buat kita jemaat Tuhan. Amin. Itu juga arahan bagi kita bahwa kita gerejanya tahu apa yang harus kita kerjakan supaya kita tidak kerjakan hal-hal yang lain. Ya mungkin itu ya, tidak banyak pengumuman yang disampaikan. Saudara-saudari kita yang baru ulang tahun, Dr. Oni, selamat ulang tahun. Tuhan pakai terus melalui profesi dan juga kehidupannya menjadi berkat. Terus doakan juga untuk pelayanan tim Ko Adi di Kasongan gitu ya. Ini posisi Ko Adi penuh kemuliaan. Ya, di mana Ko Adi masih di Purca atau di Kasongan nih? Banjir nih. Mute. Unmute. Masih di mute itu Adi. Di Palangka, Bang. Oke. Palangka ya. Ya, jadi kita ada sekretariat di sana kok. Cuman ini Kasongan lagi banjir ya posisinya. Jadi saya bilang hati-hati kalau ke sana nanti terjebak nanti banjir. Puji Tuhan. Ya, itu pengumuman kita. Mungkin ada di antara kita yang baru pertama kali hadir, selamat bergabung, selamat datang. Kami rindu Bapak Ibu saudara-saudari bisa ambil bagian terus juga bertumbuh bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk semua ambil bagian. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mohon kesediaan Bapak Penatua Timotius Chandra boleh berdoa memberkati kita. Ya, saya sangat diberkati oleh firman Tuhan di kitab Ulangan 28. Dia bilang kalau kita mendengar suara Tuhan dengan baik-baik. Jadi ada orang yang dengar firman Tuhan, dengar saat teduh tidak baik-baik. Tapi saya ingin teman-teman baik-baik. Bilang saya mau dengar firman Tuhan dengan baik-baik. Betul? Berarti dengan penuh kesungguhan. Dan yang kedua, lakukan dengan setia. Maka segala berkat itu akan berlimpah-limpah datang kepada engkau. Dan kau akan diangkat jadi kepala bukan ekor. Pelajari Ulangan 28. Saya percaya saudara adalah gereja menjadi gereja yang diberkati. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang senang memberkati. Amin. Ini pesan saya, mari arahkan hati dan pikiran kita. Apa yang sudah kita dengar firman Tuhan hari ini. Kita mau bukan hanya menjadi pemberita Injil. Tapi yang belum jadi pemberita Injil kita mau pergi. Ya. Karena itu saya nggak mau bilang pulang dari Zoom ini. Tapi pergi dari Zoom ini untuk memberitakan Injil. Membaptis, mengajar untuk semua orang melakukan segala perintah Tuhan. Yang belum jadi murid, yang mau ikut pola pembinaan yang 2 minggu lalu saya bagiin. Bertumbuh dalam Kristus 1, yang sudah bertumbuh dalam Kristus 2, yang sudah bertumbuh dalam Kristus 3. Langsung mereka menjadi diaken pekerja Kristus. Dan tidak ada kata berhenti. Kita adalah orang yang unstoppable. Karena orang yang berhenti mengundurkan diri tidak berkenan sama Tuhan. Jadilah orang-orang yang setia. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi siapa yang setia? Tuhan temukan. Tuhan temukan pagi ini dan memberi kekuatan. Ya, lakukan dengan setia. Maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Seperti Abraham, Ishak dan Yakub begitu berkelimpahan. Tuhan memberkati engkau juga akan jadi kepala bukan ekor. Terus naik dan bukan Tuhan. Segala berkat ini akan datang. Kau akan menjadi bangsa yang besar. Namamu masyhur. Barang siapa yang memberkati, kau akan diberkati. Barang siapa yang ingin menghantam engkau, menghancurkan engkau, mengutuk engkau, dia akan terkutuk. Jadilah kita tidak mengutuki orang lain. Jadilah berkat, mengampuni, tidak menghakimi. Dan pengurapan Roh Kudus menyertai engkau, membangun engkau, menguatkan, terus menyatu dengan firman dan Roh Kudus. Karena dia penghibur, penyerta engkau senantiasa. Dan kau akan mengerjakan Indonesia dan bangsa-bangsa menjadi tanda ajaib dimanapun kau berada. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang sudah terima berkat dan menjadi berkat. Dan berkarya dimanapun kita berada, kita katakan amin. Tuhan memberkati. Kita foto dulu. Waduh. Saya mau bilang Pak Rosat. Ya kok. Terima kasih. Kemarin Kotim sudah lulus ya. Oh puji Tuhan. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kemarin sidang doktoral S3 Bapak Penatua, dan saya enggak berani nanya tadi, siapa tahu panjang ceritanya. Puji Tuhan Kotim, sukses. Ya terus supaya sampai semuanya untuk sidang ini. Ya kemarin saya melihat tangan Tuhan, tapi kan biasanya masih ada sidang lanjutan. Apakah saya masih akan ada sidang atau enggak?
Tapi kelihatannya sih kalau lihat kemarin sangat luar biasa. Tuhan memberkati. Makasih untuk doanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat. Ya, melanjutkan. Kotim aja mau belajar, kalian harus belajar. Beda orang belajar itu hidupnya makin simpel dan makin mantap. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Penatua Kotim. Kami senang sekali dan siap terus dibimbing, didoakan, dan salam kami untuk para penatua di Bandung Pusat, juga para leaders di sana. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan berfoto ya. Ya. Minta tolong apa jangan ragu ya. Ini Siap. bukan alfa dan omega ya. Sudah? Oke. Nanti tanggal 26 jam 4 sore pastikan semua jemaat menyaksikan abang kita tercinta, Abang Rosat dan istri ya. Luar biasa. Siap. Akan disiarkan oleh CNN Surga itu. Luar biasa. Ya. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan saling. Ya, Tuhan memberkati setia ya. Nanti Koko datang ke sana pengen lihat 10 kota dimenangkan bagi Tuhan. Gak ada yang mustahil. Amin. 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 Jangan jadi domba kecil. Terus baik. Domba yang sudah dewasa dan domba yang melahirkan. Begitu ya Bang Rosat ya. Amin. Tuhan Amin. berkati. Siap, siap. Amin. Yuk, sama-sama dadah. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya nanti saya kirim ya bahannya ke Pak Rosat ya. Tuhan Siap, berkati. siap kok. Yeay. Ada Fitri. Tanggal 26. Fitri pas. Fitri kapan ke Palangka masih ditunggu. Oh sudah di Palangka. Ini ada yang harus diambil di Manjuhan. Abang suaranya agak kecil mikrofonnya dong bang. Suara saya kan. Oh ini Ibu Susana dari Laman Baru. Wah puji Tuhan. Suaranya nggak terlalu kedengaran ya. Oke. Ada Pak Selamat Robert, hari Minggu semua, Tuhan Yesus berkati. Romasi. Bikin live ya. Ya, ada Chris. Papa Maria, Rika, Tina. Bapak Nika mau ulang tahun. Semuanya. Keluarga Roni. Selamat hari Minggu ya, Tuhan Yesus berkati. Bapak Ricci. Yang di Jakarta. Ini Dulu ya. Pemirsa, dadah semuanya, Bang Roy. Kami live ya. ada Chris. Live dulu, Bang. Siap. Hari Minggu. Woi Dewi di lapangan Dewi. Woi luar biasa. Oh lagi bertugas kah? Wi? Panen kah? Hah? Panen kah? Enggak bang, udah panen. Oh udah panen. Ini gara-gara cari sinyal. Cari sinyal. Untung kada dari pohon lah. Oke lah, baik-baiklah. Oke, puji Tuhan. Izin